Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa di hari Senin, di awal minggu, awal pekan ini, Senin tanggal 26 September. Kita kembali akan menikmati renungan awal minggu, renungan pembuka hari yang baru. Terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur buat hari yang baru. Kami buka hari yang baru, kami buka pekan yang baru, minggu yang baru pada hari ini. Dan dalam nama Yesus kami buka kunci aktivitas kami, kunci kegiatan kami, dan dalam nama Yesus kami buka kunci berkat kami. Terbuka, berlimpah, turun atas kami sekalian. Kami siap diberkati oleh sabda firman-Mu. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Bersama dengan saya, Pendeta Eri, engkau rumah iman. Kita akan kembali membaca 2 Tawari 20 ayat 20b yang minggu lalu, Senin lalu saya sampaikan bahwa kita harus menghargai, menghormati hamba-hamba Tuhan. Mari kita baca terlebih dahulu. Dikatakan 2 Tawari 20 ayat 20b berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Ini kisah tentang Yosafat harus menghadapi serangan cukup banyak laskar tentara dari negeri lain. Yosafat mengalami ketakutan. Lalu ada abdi Allah, nabi Allah menyampaikan pesan kepada orang Yehuda, kepada Raja Yosafat untuk mereka tidak takut, bahwa mereka akan menyaksikan bagaimana Allah sendiri yang berperang. Tapi dilanjut di dalam ayat 20b dari 2 Tawari 20 dikatakan, "Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan percayalah kepada para nabi," kepada nabi-nabinya. Jadi rupanya ketika itu orang Yehuda mungkin ada sebagian yang tidak percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Allah akan menolong mereka, Tuhan Allah yang akan berperang menggantikan mereka. Mereka nggak percaya tentang kuasa mujizat Tuhan. Yang kedua, pesan ini disampaikan ada kemungkinan di antara mereka nggak percaya kepada nabi yang menyampaikan pesan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, ada 2 hal yang saya sampaikan pada hari Minggu lalu, bahwa apabila kita ingin diberkati, apabila kita ingin melihat berkat itu turun atas hidup kita, yang pertama percaya kepada Tuhan Allah, bukan kepada horoskop, kepada dunia perbintangan, bukan percaya kepada dunia dukun, okultisme, orang pintar, percaya kepada kemampuan kita, kehebatan kita, jabatan kita, harta kita, tapi percayalah tetap kepada Tuhan Allahmu. Yang kedua, percayalah kepada nabi-nabinya. Artinya kita harus mempercayakan hidup kita kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah hidupnya menyerahkan untuk kita, mengcover hidup kita. Entah itu gembala senior, entah itu bapak ibu rohani, entah itu orang tua rohani kita, entah itu pendetamu, hamba Tuhan, gembalamu, para penatua, para diaken. Kita harus percaya kepada mereka. Orang yang percaya kepada hamba-hamba Tuhan, mereka menghargai, menghormati hamba-hamba Tuhan, dikatakan hidupnya akan berhasil. Jadi saya percaya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai gembala dari sebuah gereja yang Tuhan percayakan, saya percaya ada berkat-berkat Tuhan yang menjadi milik anggota jemaat, yang menjadi milik orang percaya, menjadi milik dari setiap domba yang saya gembalakan, itu dititipkan kepada saya, dititipkan kepada gembala senior, dititipkan kepada pastornya, dititipkan kepada pendetamu, gembalamu, para penatua, para diaken.
yang akan disalurkan kepada kita sebagai domba, sebagai umat yang digembalakan. Paling tidak kita sedang di-cover dengan doa-doa mereka. Disebutlah namamu satu persatu. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, mari kita dukung hamba-hamba Tuhan yang sudah menjadi bagian hidup kita. Entah mereka itu pastor, gembala, pendeta, gembala senior, orang tua rohani, para penatua, para diaken, para pelayan Tuhan. Kita dukung mereka. Jangan kita menghakimi mereka, menceritakan tentang keburukan mereka, menggosipkan. Bahkan ada yang melawan dengan ucapan, dengan perkataan. Tapi mari kita hargai, hormati setiap hamba-hamba Tuhan. Ingat kisah tentang Musa ketika itu harus berjuang berdoa. Sementara di tempat lain Yosua sedang berperang di Rafidim. Dan perhatikan waktu Musa mengangkat tangan, Yosua dan pasukannya mengalami kemenangan. Tetapi kemudian ketika Musa menurunkan tangannya karena capek lelah, maka Yosua mengalami kekalahan. Hal itu dilihat oleh Harun dan sahabatnya Musa, Hur. Akhirnya mereka berdua menopang di sebelah kanan kiri dari Musa. Hamba-hamba Tuhan Musa dan Hur menopang tangan Musa supaya tangan Musa terus terangkat, supaya waktu Musa merasakan lelah tangan itu tidak turun tapi terus diangkat. Dan Alkitab mencatat kemenangan terjadi atas Yosua. Kenapa? Karena ada dua orang yang hadir mendukung, menopang Musa. Bapak Ibu sekalian, gembala kita, pastor kita, bapak rohani kita, gembala senior kita, para penatua diaken, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, butuh dukungan kita, butuh sokongan kita, butuh semangat dari kita. Mari kita hadir jadi sahabat bagi hamba-hamba Tuhan. Saudara perhatikan kehidupan Harun dan Hur itu diberkati. Harun keturunannya jadi imam. Hur, Alkitab mencatat dalam kitab Kejadian 31, Kejadian 35, Kejadian 38. Keturunan Hur dipercaya Tuhan punya keahlian untuk membangun kemah sembahyang, kemah suci, membuat tabut perjanjian. Punya keahlian. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menopang hamba-hamba Tuhan, keturunan kita diberkati. Amin. Keluarga kita diberkati. Keturunan kita diberkati, jadi imam, jadi pelayan Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Nggak harus jadi gembala, nggak harus jadi pendeta, nggak harus jadi hamba Tuhan, tapi dipakai hidupnya seperti anak-anak Harun, jadi imam. Anak-anak Hur punya keahlian khusus. Anak-anak kita, keturunan kita dipakai oleh Tuhan, punya keahlian khusus. Yang buka roti, pabrik rotinya diberkati. Yang punya usaha kulinernya diberkati. Yang punya keahlian jadi koki yang diberkati. Jadi aparat negara yang diberkati. Jadi anggota TNI Polri yang diberkati. Karena apa? Karena mereka punya kelebihan dan banyak hal yang bisa Tuhan kerjakan atas keturunan kita. Ketika kita menopang hamba-hamba Tuhan, keturunan kita diberikan talenta karunia khusus, beda dengan yang lain. Tidak rata-rata, tapi di atas rata-rata, punya kecerdasan yang khusus. Itulah doa saya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita belajar dari kehidupan Harun dan Hur, kehidupan Daud yang tidak melawan Saul, sekalipun Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Kehidupan Yosua yang menopang Musa, membantu Musa, diberkati. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini, buat berkat-Mu. Orang-orang yang takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada hamba-hamba Tuhan, menghormati hamba Tuhan, diberkati hidupnya, tetap teguh dan berhasil. Bahkan yang menghormati, menghargai hamba-hamba Tuhan, keturunannya diberkati, punya keahlian khusus yang diberkati. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu, umat-Mu, mereka yang buka channel ini.
rekan-rekan hamba-Mu, berkati mereka, diberikan kesehatan, kekuatan, dipakai Tuhan dengan apa yang mereka kerjakan. Yang mereka yang aktif di YouTube sebagai YouTuber yang diberkati, punya keahlian khusus yang diberkati. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur setiap kegiatan kami percayakan sepenuh dalam tangan Tuhan. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan sekarang, terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun kau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin. Kita jumpa hari Kamis pukul 8.30 pagi. Ya, lalu tanggal 1 Oktober kalau nggak salah itu hari Sabtu, kita jumpa dalam renungan awal bulan. Renungan awal bulan setiap tanggal 1 jam 5 pagi. Kalau Senin dan Kamis jam 8.30 pagi. Puji Tuhan, sampai jumpa. Tuhan memberkati.